Salam, puji Tuhan, kembali kita memuji, memuliakan Tuhan di hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dengan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kau aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menggenggam. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di keputusan aku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami pada malam hari ini Tuhan, dalam session puji penyembahan. Tuhan berkati acara ini dan berkati juga yang menonton channel YouTube ini, dan ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kami lanjut dengan firman, dengan pujian, semuanya itu adalah dalam kuasa Tuhan. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu pujian Bapa yang mengasihiku.
yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, dan ku biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu, ibarat bagaikan asupan gizi setiap hari buat tubuh kami. Tapi kami perlu juga asupan gizi dalam iman percaya kami, agar kami lebih dekat dan dapat berkomunikasi, mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kuasai kami Tuhan, roh kami, jiwa kami di dalam kasih-Mu, di dalam lawatan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang berkuasa hanya nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan untuk kami renungkan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Salam. Puji Tuhan, gimana kabarnya semuanya? Sungguh luar biasa. Kita pasti akan luar biasa selalu jika memang kita benar-benar selalu menantikan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan renungan buat hari ini terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang kita baca. Perumpamaan tentang seorang penabur, Markus 4 ayat 1 sampai 13.
Saya baca. Pada suatu kali Yesus mulai pada mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Ayat 3, dengarlah, adakah seorang penabur keluar untuk menabur? Pada waktu itu menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benihnya itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 9, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 9, dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang pada saat itu di tepi danau. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu mengenai hal menabur. Bagaimana kita mengerti yang Tuhan Yesus maksud dalam hal menabur ini buat kehidupan kita sehari-hari? Artinya menabur ini kita melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus untuk kita dalam perumpamaan seorang yang menabur. Tuhan Yesus mengajarkan buat kita, umatnya yang mengaku anak-anaknya, untuk dapat menabur, melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ia mengajarkan, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ada seorang penabur untuk keluar menabur. Di sini diibaratkan saya sebagai seorang petani ingin menabur benih. Di dalam dia saat membawa benih itu, jatuhlah benih itu pertama jatuh di pinggir jalan. Benih berbuah, katakanlah benih buah mangga atau buah apa gitu. Dia bawa, saat dalam perjalanan dia ke kebun, benih itu jatuh. Nah, benih yang jatuh pada saat dia berjalan di tepi jalan, benih itu dimakan burung. Dan tidaklah bertumbuh lagi benih itu, tidak ada gunanya karena benih itu sudah dimakan burung. Dan yang kedua, benih yang ia bawa
jatuh di sela-sela batu. Beberapa hari kemudian benih itu tumbuh, tetapi tidak lama ia mati karena tidak ada akar. Benih ketiga yang dijatuhkan di tanah yang subur, di tanah yang baik, maka benih itu dia bertumbuh, berakar, berdaun, dan berbuah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menabur, memberikan sesuatu di dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan baik bagaikan benih yang sedang kita pegang untuk kita tabur. Ada 3 yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan menabur. Yang saat si penabur itu membawa benih-benih itu. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, lalu benih itu dimakan burung. Yang kedua jatuh di sela-sela batu, benih itu bertumbuh, lalu tidak lama benih itu mati karena dia tidak punya akar. Dan yang ketiga, benih itu ditabur di tempat tanah yang baik, maka ia bertumbuh, berakar, berdaun, dan berbuah. Yesus ingin kita itu dapat mendengar firman-Nya, melakukannya, supaya kita seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita halangi jika kita saat memiliki sesuatu yang baik tidak kita berikan. Contoh banyak hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Sebagai contoh, suatu ketika ada seorang tetangga kita yang membutuh bantuan mau ke rumah sakit, tetapi karena tidak ada kendaraan atau lain hal, kita hanya diam saja. Bahkan saat dia meminta tolong, kita mencari alasan, menghindar. Itu yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kita lakukan itu, perbuatan yang baik itu. Itulah perbuatan yang dimaksud Tuhan adalah benih yang baik. Ketika kita membantu dia, membawa dia ke rumah sakit, tentu pasti ada rasa syukur di dalam hati mereka. Ada rasa terima kasih dari hati mereka kepada Tuhan Yesus karena ada pertolongan dari kita yang Tuhan pakai. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan kita hambat diri kita jika kita dapat menolong, membantu. Dan Tuhan mengajarkan kita menaburlah di tempat yang baik. Artinya banyak tempat-tempat yang tidak baik kita untuk melakukan yang baik. Sebagai contoh, kita ada di lingkungan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan. Sebagai contoh, sering mabuk, bernyanyi, pesta pora. Kita ada berada di situ, kita membantu mereka ketika mabuk. Atau kita membantu memberikan uang kita untuk membeli minuman. Itu tidak baik. Itu yang tidak Tuhan inginkan kepada kita. Ibarat itu jatuh di pinggir jalan, benih itu tidak berguna dimakan burung. Jadi kita juga harus bijaksana memahami firman Tuhan mengenai menabur ini, Bapak Ibu. Kita menabur itu tempat yang baik. Sebagai contoh, di gereja melayani sebagai guru sekolah minggu, melayani anak-anak supaya mengenal firman Tuhan.
mengenal Tuhan dan membimbing mereka. Itu adalah hal yang menabur di tanah yang baik. Itu yang Tuhan maksud. Ada lagi sebagai contoh, di tempat yatim piatu, panti jompo. Ketika kita ada rezeki lebih, kita datang ke sana untuk memberikan sumbangan bantuan kepada mereka. Itu yang baik. Inilah yang Tuhan Yesus maksud. Menaburlah di tanah yang baik, agar apa benih yang kita buat, yang kita sampaikan, yang kita berikan, yang kita tabur, itu akan bertumbuh, berakar, berdaun, bahkan berbuah. Sungguh luar biasa. Begitupun juga di lingkungan kita, Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang bisa kita perbuat ketika ada seorang tetangga kita pantas untuk ditolong, pantas untuk dibantu. Ayo kita berikan. Jadi perbuatan baik itu bukan sebatas kata-kata. Perbuatan baik itu action, sikap kita. Karena dari perbuatan itu mereka akan lihat bagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan memakai kita. Jangan kita hambat, jangan kita menghindar dari perbuatan baik. Yesus sudah mati di dunia ini untuk menebus dosa kita. Tidak ada korban bakaran lagi di zaman perjanjian lama. Jika mana manusia berbuat dosa harus ada korban bakaran. Tetapi karena kasih karunia Allah Bapa, Dia berikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, mengenai renungan pada malam hari ini, hal menabur, ayo kita perbuat yang baik di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dimanapun kita bisa berbuat baik, sekalipun itu di jalan. Tuhan akan melihat kita. Jangan kita pintar berbicara, pandai berdoa, tetapi melakukannya tidak pandai. Ini saatnya kita mengerti bagaimana kita berbuat baik sama dengan menabur benih itu. Jadi pesan saya buat kita semuanya, menaburlah di tempat yang baik, tempat yang tepat, di tanah yang baik, agar benih itu dapat bertumbuh, berbuah. Begitupun juga hidup kita. Kita dekat menabur, kita kepada Tuhan, memberikan waktu, berdoa, dalam memuji. Itu merupakan bagaimana cara kita menabur diri kita supaya kita boleh bertumbuh dan berbuah. Semuanya itu Bapak Ibu butuh proses yang tidak mudah, tetapi dapat kita lakukan jika memang kita mau untuk melakukannya. Puji Tuhan, singkat malam hari ini ada renungan mengenai hal yang menabur. Jadi perbuatlah yang baik di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, untuk menabur hal-hal yang baik, dan semuanya itu akan kembali dan orang akan melihat dan nama Tuhan dimuliakan dari perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu dari Markus dalam hal menabur. 3 poin yang kami dapat, bagaimana benih itu yang Tuhan inginkan supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah. Biarlah orang akan menilai buahnya
Orang menilai kami dari sikap kami, dari perbuatan kami. Dengan begitu, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami lanjut memuji nama-Mu. Amin. Kembali kita memuliakan, memuji Tuhan dengan lagu Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita tutup pujian penyembahan ini
Dengan kita rendahkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kami pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu dan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan buat hari ini di hari Rabu tanggal 27 November. Tuhan, kami tahu bagaimana hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Ajar-ajari kami untuk dapat bertumbuh dan berbuah dalam sikap perilaku kami. Dalam kesalahan kami, ampuni kami. Dalam perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hapuskan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami selalu akan melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik seturut kehendak-Mu. Tuntun kami Roh Kudus di dalam hari-hari kami. Ketika kami melakukan kesalahan, ingatkan kami. Ketika kami salah melangkah, tegurlah kami. Supaya kami tidak binasa di dalam perbuatan yang tidak baik, di dalam dosa-dosa kedagingan, dosa pikiran, dosa hawa nafsu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Itu yang memisahkan kami di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan terimalah Tuhan, dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai memuji memuliakan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara semuanya share kemana media sosial kita semuanya, supaya banyak orang-orang bersama kita, bersama-sama kita memuji Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan. Kita bangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik kepada hanya Yesus Kristus. Salam, sampai jumpa. Tuhan memberkati.